Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang di podcast atau video kali ini, video dalam bentuk voice recording, dan juga akan aku upload ke podcast. Kali ini, kita bahas tentang healing yuk. Mumpung kita lagi di tengah-tengah antara lunar eclipse dan solar eclipse, akhir-akhir ini aku ngelihat banyak banget kenalanku yang posting kalau mental health mereka tuh lagi atau secara mental mereka lagi ngerasa nggak stabil atau mereka lagi nggak ngerasa sekuat itu, dan mereka ada yang sudah menjalani proses healingnya, ada yang bahkan aware dan sudah secara berkala dibantu oleh para profesional seperti psikiater atau psikolog. Tapi solar eclipse dan lunar eclipse yang kita hadapi ini itu memang ada di Taurus dan di Scorpio. Aku sering bilang kalau Scorpio itu energinya restabilizing dan penuh dengan transformasi. Kita lagi di-usher atau lagi diminta untuk betul-betul mengizinkan diri kita bertransformasi. Sama intinya seperti healing. Jadi aku terpanggil untuk bahas atau ngoceh-ngoceh tentang healing deh. Anggaplah materi podcast ini atau video ini itu adalah cuplikan yang mungkin teman-teman kalau kamu tertarik untuk daftar kelas Healing and its Essence atau Journey to My Best Self, nanti ketika coaching kelas itu sudah launching, kamu mau daftar silakan. Anggaplah ini cuplikan dari materi-materi yang ada di kelas-kelas tersebut. Tapi let me tell you guys something yang paling penting. Healing itu tidak linear, tidak akan pernah linear, dan prosesnya pasti berlangsung seumur hidup. Bukan cuman one time event atau one trial solve everything. Bukan tentang kayak kejadian atau usaha sekali dicoba selesai, atau solusi untuk menyelesaikan 1000 masalah selesai, gitu aja. Not at all. Kenapa? Karena seumur hidup pasti kita akan ke-trigger dengan banyak hal atau kepancing dengan banyak hal, entah oleh diri kita sendiri atau memori dan pengalaman dari masa lalu, atau kejadian-kejadian baru yang entah sadar tidak sadar bisa menunjukkan ada aspek atau bagian dari diri kita yang perlu kita sembuhkan. Dan proses healing itu bisa dimulai atau dipicu dari suatu kejadian atau bisa dibilang event atau momen. Dan kejadian itu sifatnya pasti mendadak. Entah kamu kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kamu sayang, atau kehilangan gambaran atau kehilangan pandangan, kehilangan bayangan terkait kamu mau jalan kemana di masa depan. Hidup kamu mau dibawa kemana di masa depan. Dan proses healing itu biasanya muncul juga ketika kita sudah mulai tidak yakin, atau mulai insecure, atau mulai doubting, atau mulai ragu of the future, terhadap masa depan. Banyak orang berusaha mati-matian untuk kabur atau lari dari luka. Tapi sebetulnya trigger atau pancingan yang membutuhkan atau mewajibkan kita untuk healing sebetulnya pada akhirnya itu bukan batu sandungan. Banyak orang menganggap itu batu sandungan, makanya mereka banyak yang kabur. Tapi pengalaman-pengalaman yang kita alami yang mungkin kita rasa gak enak itu sebetulnya bisa jadi katalis. Katalis bukan untuk kabur, tapi untuk rewriting your journey, recalibrating, rewriting your story, menulis lagi alur ceritamu. Proses healing itu bukan tentang misalnya kita dikasih buku, kita masih ada lembaran-lembaran yang kosong, terus kita baca cerita yang lama atau aspek yang lama, dan saat kita baca, kita lihat ada yang kita gak suka nih, atau ada yang triggering buat kita. Bukan berarti kita berusaha untuk menghapus atau kita tip X, kita hapus chapter atau bagian dan cerita yang udah ada. Tapi dengan lesson atau dengan pelajaran yang sudah kita miliki,
kita tetap masih bisa menulis lagi cerita atau arah hidup kita mau ditulis seperti apa ke depannya di lembaran-lembaran yang masih kosong. Kayak tadi aku bilang, anggaplah proses healing itu adalah proses kita menggunakan pengalaman-pengalaman hidup kita sebagai katalis atau sebagai sarana untuk menulis. Aku PR and I love to write. Aku juga penulis, jadi konsepnya ini dari perspektif PR dan perspektif penulis ya. Anggaplah kita lagi mau nulis, entah mau journaling atau menulis. Tapi bayangkan proses healing yang mau kamu lakukan ini. Aku ngerasa kalau kalian lagi dengerin video ini atau lagi dengerin podcast ini, secara sadar tidak sadar, kamu pasti juga sudah mulai tergerak atau tersentuh dan terenyuh hatinya untuk I wanna start healing myself. I wanna start rewrite a better story for my own future. Aku pengen nulis cerita yang lebih baik lagi deh buat ceritaku sendiri. Aku pengen nulis cerita yang lebih baik lagi untuk masa depanku sendiri. Kenapa kalau misalnya kita berusaha terus-terusan kabur dari luka atau menghindari proses healing itu, ujungnya kita stuck? Karena kalau kita mengulang siklus yang sama berulang-ulang kali, siklus atau pola itu atau pengalaman yang gak enak itu akan terus muncul sampai kita berani untuk face it, hadapi. Supaya patterns-nya atau polanya dan perasaan-perasaannya atau turbulensinya, blockages-nya gak muncul lagi dalam mungkin bentuk yang berbeda, tapi intinya sama atau lessons-nya sama. Anggaplah, aku bisa bilang sebagai titik point of no return, atau kalau kita mau pakai istilah-istilah tarot, the tower moments, anggaplah pengalaman-pengalaman ini sebagai wake up call untuk kita sadar. Di awal aku bilang kalau proses healing itu adalah a journey, perjalanan untuk kita belajar nurturing diri kita sendiri. Pelajaran dan pengalaman yang bisa kita dapat, kita gunain untuk bukan untuk ganti apa yang udah lewat ya, tapi untuk nurturing atau merawat diri kita di versi diri kita sekarang di present time. Karena kita mempedulikan versi diri kita di masa depan. Aku harap sejauh ini teman-teman paham. Mau healing yang sifatnya physical atau spiritual atau emotional, itu bukan proses yang linear. Dan proses ini bukan suatu hal yang perlu kita resist atau hindari, tapi embrace, rangkul, hargai. Lagi-lagi aku mau ingatkan, semakin kita berusaha untuk kabur atau menghindari luka, atau menghindari trauma, menghindari proses healing ini, ujungnya kita cuman postponing kebahagiaan diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan mau mulai belajar healing atau mau mulai improve diri dalam cara apapun, itu bukan artinya kita otomatis mengubah diri kita jadi versi diri kita yang perfect atau flawless all the time. Of course not. Malah aku bilang proses healing itu akan memancing kita untuk berkenalan dengan sisi-sisi tergelap kita, as well as our strongest strengths, our darkest sides and strongest strengths as well. Sisi-sisi tergelap kita dan kekuatan-kekuatan kita yang mungkin paling kuat tapi kita nggak sadar sebelumnya. Aku nggak bisa bilang ini common sense, walaupun ini sesuatu hal yang menurutku patut diketahui oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya kita mau bahas dari perspektif astrologi, banyak placements, aspects atau signs atau bahkan planetary aspects yang bisa bantu kita cek trigger-trigger atau luka atau trauma apa yang mungkin bisa jadi batu sandungan buat kita menurut birth chart atau tabel kelahiran masing-masing tiap individu dari kita. Misalnya aku sadar aku punya Chiron in Libra, dan aku sadar aku juga punya what else yang kita bisa sebut. Tapi maksudnya Chiron itu adalah wounded healer. Itu trauma paling besar sih aku bisa bilang. Satu trauma paling besar yang kalau kita nggak sembuhin itu lessons-nya akan berulang-ulang terjadi lagi. Dan karena misalnya contohnya aku punya Chiron in Libra, pelajaranku adalah hubungan dengan orang lain itu adalah bagian dari pelajaranku di reinkarnasi kehidupanku sekarang. Anyways,
Ketika kita dalam proses healing, bukan berarti kita langsung immune atau otomatis bebas dari kesedihan, bebas dari ketakutan, bebas dari kekecewaan, bebas dari anxiety. No. Tapi proses healing bisa kita jadikan sarana untuk kita bisa mengolah, memilah, memahami, dan ambil intisari. Ambil makna dari setiap emosi dan perasaan yang kita rasakan. Hargai emosinya. Honor the emotions. Walaupun mungkin iya, pasti tetap akan ada rintangan datang dan pergi yang masuk dalam hidup kita, tapi proses healing itu akan buat kita sadar kalau dengan menjadi manusia berarti kita harus menjadi manusia yang mampu untuk merasakan emosi, mampu memvalidasi emosi, mampu menerima emosi, mampu memproses emosi secara dewasa, secara bijaksana. Karena ketika kita sudah mampu untuk melakukan hal tersebut, kita bisa ngebedain. Dan cenderung kita akan bisa buat keputusan-keputusan dengan lebih, aku bisa bilang dengan lebih lempeng, dengan lebih tenang, tanpa dihantui ketakutan atau bayang-bayang masa lalu. Kenapa? Believe me, nothing's coincidence. Gak ada yang kebetulan. Dan setiap dari kita punya proses buat self-healing. Setiap dari kita punya proses untuk ubah mindset, ubah pola pikir, ubah bagaimana cara kita merespon dan bereaksi terhadap emosi kita, terhadap masalah kita, terhadap situasi kita. Dari yang mungkin kita ngerasa lost, jadi lebih grounded. Ini mungkin akan terkesan klise, tapi aku juga mengalami dan aku tiba di titik ini. Ketika kita berusaha untuk kabur-kaburan atau terus-terusan pointing fingers, atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi atas masalah-masalah hidup kita, itu ujung-ujungnya cuman memperlambat proses healing diri sendiri. Tapi ketika kita mulai berani untuk bertanggung jawab and be responsible, bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, atas emosi kita, atas diri kita, atas mindset kita, pola pikir kita, dan keputusan-keputusan yang kita ambil, a lot of things will change, like in a ripple effect gitu loh, in a ripple effect. Dan itu kayak domino. Satu jatuh semua jatuh. Satu berubah semua berubah pelan-pelan. Dan kamu akan ngerasain, kita akan ngerasain, aku juga masih dalam titik ini. Kita akan ngerasain ada perubahan yang meaningful, yang perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah ibaratnya claiming responsibility, claiming ownership untuk proses kita. Dan itu akan sangat eye-opening sih menurutku, bikin kita sadar kalau misalnya, oh, setiap orang yang dikirimkan dalam hidup kita tuh punya fungsinya, punya perannya, punya tujuannya. Sama seperti kita dalam hidup orang lain juga punya fungsi, peran, dan tujuan kita sendiri. Dan setiap dari kita juga punya destiny yang unik, atau takdir yang unik yang berbeda-beda. Punya peran yang berbeda-beda. Peranku mungkin jadi messenger buat kalian. Atau peran kalian mungkin juga nanti membagikan pesan-pesan yang aku bagikan ke orang-orang sekitar kamu juga. Kamu jadi messenger juga dalam caramu. Kamu jadi agen cinta kasih, agen kebaikan juga dalam caramu. Aku harap sejauh ini teman-teman paham. Karena believe me in this one, banyak orang ketakutan. Dan ngerasa dia gak pantas atau gak bisa healing, gak bisa ini, gak bisa bebas dari lukanya, gak bisa bebas dari traumanya. Karena dia ngerasa kayak terlalu terjebak sama lukanya. Padahal ketika kita ibaratnya mengizinkan diri kita untuk mengikuti prosesnya dan berserah dalam proses healing kita, itu yang kita ubah bukan cuman realita eksternal, tapi diri kita dari dalam. Dan kita akan berhenti memproyeksikan persepsi-persepsi negatif atau realita negatif ke hidup kita. Otomatis apa yang kita attract adalah miracles, abundance, happiness, love. Adalah keajaiban, cinta, kecukupan, kebahagiaan. Dan aku juga kaget nih barusan lihat kamera, lihat HP, voice recordingnya udah 14:41, angel numbers. Oke. Anggaplah ini waktu juga buat aku ngomong. Siapapun kamu,
proses healing kita itu pasti dijaga dan didukung, didampingi oleh Tuhan, oleh semesta. Dan dimanapun titik kamu berada sekarang, kamu bisa mulai untuk mulai healing, betul-betul healing. Bukan cuma healing yang ngomong doang, atau healing yang dari traveling atau jalan-jalan. Bukannya aku larang kalian buat jalan-jalan, tapi aku sering bilang tentang ini, tubuh kita atau diri kita itu memiliki 3 layers. Layer physical, layer emotional, dan layers mental. Proses healing yang sejati itu mulai dari akar, di mental, ke emosional, ke physical. Gimana cara kita mulai untuk healing dari mental? Akui kalau mungkin memang ada something wrong. Lalu setelah kamu mengakui kalau memang ada yang gak beres nih mentally dalam diriku atau dalam emosiku, atau ya aku ada yang perlu aku sembuhin nih dari lukaku atau dari traumaku, dari pikiranku, ada yang perlu aku sembuhin. Lalu setelah kamu mengakui, accept, learn to forgive. Karena kekuatan memaafkan dan pengampunan itu luar biasa itu. Entah kamu mengampuni orang yang pernah nyakitin kamu, atau mengampuni dirimu sendiri, yang mungkin dulu kamu ngerasa kamu nggak sekuat sekarang untuk ngebela diri kamu sendiri, atau ngelindungin dirimu sendiri dari luka, atau bahkan mengampuni Tuhan. Kalau kamu ngerasa kamu sempat marah sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih kamu beban seberat yang kamu miliki, entah saat itu atau sekarang. Lalu selanjutnya, ampuni pengalamannya. Memaafkan bukan berarti melupakan loh. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Tapi ketika kamu mampu untuk mengampuni, itu adalah titik di mana akhirnya kamu sadar, aku gak mau bawa-bawa lagi apa yang udah lewat ke masa depan. And that's powerful. For real, that's powerful. Aku mau sharing sedikit untuk menutup podcast dan video kali ini. Teman-teman bisa gunakan afirmasi ini. Kamu bisa ngomong ke dirimu sendiri. Anggaplah ini latihan dikit-dikit self-hypno. Entah bisa sambil kamu tapping jidat kamu, atau dahi kamu, atau wrist, atau tangan kamu. Kamu bisa bilang, I'm okay, I'm alright, I'm safe. Everything is safe now. I'm forgiving myself and my past thoughts. I am safe now. And I'm wishing the best and the highest good for me and everyone included in this story and my journey. Aku baik-baik saja. Aku aman. Semuanya akan baik-baik saja. Aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih untuk memaafkan. Aku memilih untuk melepaskan pengampunan. Dan aku memilih untuk percaya kalau aku mampu mengharapkan yang terbaik untuk diriku sendiri, untuk semua orang atau semua pihak yang terlibat juga. Dan aku mensyukuri pengalaman ini. Lalu kamu bisa panjatkan doamu menurut agama dan kepercayaan kamu. Bilang terima kasih ke Tuhan, bilang terima kasih ke semesta atas pengalaman yang kamu sudah miliki. Let's call this process as honoring the pain and honoring the emotions. Percaya sama aku, ini klise, ini sepele. Tapi kalau kamu sudah bisa melakukan ini, you're gonna feel a whole lot better and you're gonna feel different in some ways. This is the first step. Kalau mungkin kalian nanti ada yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang self-healing, tentang kenalan dan gali lebih dalam lagi tentang potensi dirimu, silakan kamu bisa belajar secara otodidak di entah kelas Healing and Its Essence-nya yang mungkin ditawarkan oleh Delusion Priestess, atau Journey to My Best Self yang sekarang sudah ganti nama jadi Journey to Self ketika mereka buka. Stay tune, karena sebentar lagi, mungkin pertengahan November, aku akan infokan entah di Instagram pribadiku atau Instagramnya Delusion Priestess segala hal yang mungkin perlu aku bagikan tentang Healing and Its Essence dan Journey to Self. Oke, aku harap video yang ternyata aku gak duga udah hampir 20 menit ini bisa membantu teman-teman dalam cara apapun. Aku tidak akan paksa siapapun untuk harus ikut kelas, tapi kalau kalian ada yang terpanggil, I'm here for you and I'm here to serve. I'm here to help. Aku di sini untuk bantu kalian bertumbuh, bantu kalian berproses dalam caramu sesuai rencananya Tuhan. I'm just a messenger here, okay? And I love you guys so much. I really want the best for everyone. Aku sayang banget sama kalian. Terima kasih juga sudah mendampingi aku dalam prosesku sejauh ini, entah sebagai Stephanie atau sebagai Delusion Priestess. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. God bless. I love you guys so much. Take care. And good night. Sleep tight, sweet dream.
atau good morning dimanapun kamu dengarkan video ini sekarang. Take care!